Guys, dunia hiburan kembali berguncang hebat. Bukan sekedar isu, bukan sekedar gosip lewat bisikan, tapi badai besar yang menyeret nama Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi ke pusat perhatian publik. Kisah perselingkuhan mereka meledak bak petir di siang bolong, membuat warganet terpaku, geram, dan tak habis pikir bagaimana drama ini bisa sedalam itu. Dan di tengah gemuruh itu, satu nama yang paling tersayat adalah Wardatima Mawa, istri sah yang harus menelan kenyataan paling pahit di hidupnya. Dia dari perempuan baik-baik, kalau memang dia perempuan baik-baik. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Selingkuhannya nggak lebih cantik daripada istri sahnya. Kan kata orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Semua bermula ketika Wardatima dengan hati runtuh namun keberanian penuh membuka kejanggalan rumah tangganya lewat media sosial. Tak butuh waktu lama nih guys, sebelum bukti-bukti perselingkuhan berserakan di jagat maya. Chat, foto, hingga rekaman CCTV berdurasi 2 jam yang memperlihatkan kedekatan Ihsan dan Inara. Video itu menyebar seperti api membakar rasa percaya publik. Dan sebelum kehebohan mereda, Ihsan sendiri muncul dalam sebuah podcast mengakui semuanya. Ia menyebut video yang terekam di rumah Inara itu benar. Dibuat di rumah Inara pada 8 Agustus 2025. Bahkan mengklaim bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Inara. Pengakuan yang bukan meredakan isu ya guys, tapi justru meledakkan drama ini ke level berikutnya. Sebenarnya itu CCTV apa itu? CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. CCTV di rumah Inara? Iya. Di rumah pribadi? Iya. Di rumah pribadi. Makanya kita bingung juga gitu kan kok. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah kami berbuat hal yang berdosa karena kami udah suami istri. Nah, saya tanya itu, CCTV itu kapan dilakukan? Karena saya baca ini Agustus ya. CCTV itu video pada waktu tanggal berapa? Tanggal 8. Kami nikah. Dan itu setelah? Kami nikah dulu. Setelah menikah? Setelah menikah. Kamu yakin tentang itu? Iya, yakin. Kamu sudah menikah? Iya. Baru video yang diancam ke kamu itu adalah video itu setelah kamu menikah? Iya. Di rumah Inara? Di rumah Inara. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Yang lagi kita cari tahu. Status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Hah? Kita udah menikah. Ini Inara pada waktu menikah dengan kamu, apakah dia tahu bahwa kamu sudah punya istri? Waktu itu aku bilangnya aku sudah talak dan cerai. Wah. Di tengah porak-poranda itu, Mawa menumpahkan isi hatinya lewat unggahan yang penuh luka dan getaran emosi. Ia menulis tentang gelisah yang menumpuk, tentang kehancuran yang tak bisa ia sembunyikan lagi, dan tentang betapa ia harus menyaksikan rumah tangga yang ia jaga bertahun-tahun retak di depan mata. Dalam tulisannya, Mawa juga menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang menguatkannya, seolah itu satu-satunya pegangan di masa paling gelap yang ia hadapi. Dalam postingannya pun, Mawa mengungkapkan sebuah rumah tangga dengan istilah kapal dan badai yang menghantam sebagai cobaan. Sekarang, kapal dan badai itu sedang dia alami. Mampukah Mawa menghalau badai itu? Ada beberapa perempuan yang kapalnya pada saat berlayar itu ditemukan dengan tenang. Padahal dia sudah melewati badai yang begitu banyak. Kapalnya kemarin bahkan nyaris karam. Tapi lihat sekarang, kapalnya itu berlayar dengan tegar di lautan, dengan sangat tenang, dengan sangat berani. Kalau kamu lihat ombaknya kemarin itu menakutkan banget, dia bahkan berpikir dia nyaris tenggelam. Tapi lihat deh, dia bisa melakukan itu. Karena apa? Karena dia tahu badainya kemarin hanya untuk menguatkan dia. Dan proses dari badai kemarin mengajarkan dia untuk menjadi pelaut yang lebih tenang. Sementara itu, pernyataan Dr. Richard dalam sebuah podcastnya makin mempertegas situasi. Ia membacakan chat antara Inara dan Mawa, di mana Inara menyebut Ihsan sudah menjatuhkan talak 2. Namun, Mawa membantah, menegaskan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja dan tidak ada talak apapun.
Inara dan Mawa chat-chatan saya DM-DM-an, dan saya tidak akan bacakan semuanya karena ini menurut saya juga tidak perlu dibacakan semuanya. Intinya adalah seperti yang disampaikan Mawa, Inara menanyakan tentang hubungan keluarga kalian, rumah tangga kalian, tapi Inara bilang katanya sudah ada talak 2 ya, dia bilang kayak gitu ya, Sawa sudah cerai. Lalu Mawanya bilang enggak, baik-baik saja. Itu yang saya tangkap ya dari chat ini ya. Jadi Inaranya bilang nih, ini kata-kata Inara, saya kutip tidak semua kata ya, bahwa sudah talak 2 dan sudah pisah rumah juga. Atas dasar alasan itu dia menyampaikan niat baiknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Lalu dijawab oleh Mawa, wah sepertinya tidak ada sama sekali deh kak. Astagfirullah, pisah rumah kak, tanda tanya. Ya. Di bagian akhir, ada bagian akhir yang paling saya lalu Mawa menceritakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja, nggak ada masalah tentang itu. Jadi saya nggak tahu apa yang kamu ceritakan dengan Inara, apa yang kamu ceritakan dengan Mawa, mungkin dua-dua keterangan yang kamu berbeda. Dan di bagian akhir, setelah dikasih tahu bahwa hubungan kalian masih baik, lalu Inara sempat ada bilang sama saudara kamu dan keluarga kamu ya, aku sudah dijebak untuk mau menerima di poligami dan masuk ke dalam rumah tangga yang memang sudah problematik. Ini sekian banyak chat panjang. Kalau sedari awal aku niat jadi istri kedua orang, aku sudah sedari lama punya pasangan lagi dan gak mungkin sampai hari ini aku kerja sampai cari uang sendiri. Itu chat Inara ke Mawa. Aku minta maaf semuanya. Aku yang gak tegas, aku yang gak gentle, aku yang salah semuanya di sini. Mawa itu orang istri yang soleh ya. Dia pinter, dia bisa ngurus anak, punya banyak kelebihan pastinya. Walaupun memang ada beberapa kekurangan. Status Inara di sini apa ya dengan kamu? Menikah. Hah? Kita udah menikah. Ini Inara pada waktu menikah dengan kamu, apakah dia tahu bahwa kamu sudah punya istri? Waktu itu aku bilangnya aku sudah talak dan cerai. Wah, itu kemarin di podcastnya Bang Deddy Sumargo, Mawa juga ada bahas tentang CCTV. Bahkan ada video syurnya katanya. Itu CCTV apa ya? CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Aku takut sama Allah, makanya aku ngerasa aku pengen berubah. Aku ngerasa ngejalanin semua sesuai syariat, walaupun memang nggak bisa diterima. Kamu sudah lakukan kesalahan, kamu sudah jadi pengecut, kamu sudah bohongin orang yang kamu cintai. Kontradiksi yang membuat publik semakin bingung dan semakin marah. Bahkan Mawa pun menyatakan bahwa suaminya sempat memintanya untuk poligami. Dia ngasih tahu kalau dia minat untuk dipoligami, jadi istri kedua. Dia lagi mau membujuk kamu untuk poligami. Iya, jadi berawalnya itu sebenarnya lebih ke ini loh, misalnya dia tuh Masya Allah ya paham agama, dia menaikkan inilah marwahnya si kakak ini gitu, si kakak cewek ini. Jadi dia bilang bagus, dia tahu yang tuh parentingnya bagus, karena dia tuh secara tidak langsung tuh liatin story-story yang juga ternyata bagus loh parentingnya Mawa begitu-gitu. Jadi mereka itu saling kayak langsung berkesinambungan nih. Mungkin kalau aku mikir ya, karena mereka tuh udah saling curhatan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bilang case perselingkuhan itu ya. Jadi kalau yang kemarin itu abang pernah lihat yang di media kan, aku ada bilang isunya itu isu perselingkuhan dan perzinahan. Mikirnya itu mereka di sana itu udah sejauh apa nih? Maksudnya kayak akun fake-nya suami itu di follow-nya juga. Jadi kayak ini hubungan mereka tuh sejauh apa sih sebenarnya? Iya. Nah itu aku curigai di situ, bang. Opsi yang kedua, kita jalanin ini sesuai koridor yang masih bisa kita kontrol, yang gue nyandil juga. Kalau di sini masih kalian sudah bisa diskusi, oke ini aturan mainnya seperti ini, ini aturan mainnya seperti ini, ini caranya seperti ini. Dalam keluarga artian poligami itu tuh harus ada nggak ada urusan, artinya nggak ada urusan sama yang abang mau nikah aja bisa, nggak ada dosa sama abang, harusnya bisa.
Misalnya kok misalnya Mas Glenn kasih jam-jam. Bisa. Cuman karena abang respect sama yang karena abang sayang sama yang abang ngomong, jawab langsung. Saya pikirin. Kalau kita mau jalanin adopsinya, kalau mau dikat juga, tapi dulunya ada konsekuensinya. Nggak usah langsung dijawab sekarang, nanti malam kita sautis terkor. Nah guys, warganet pun terpecah menjadi dua kubu. Ada yang menilai Inara hanyalah korban manipulasi, perempuan yang terjebak manis janji-janji insan seperti yang disampaikan oleh akun @novianti27. Berarti Inara di sini korban. Namun sebagian besar justru memihak Mawa, menganggap Inara mengetahui bahwa Insan masih punya istri dan tetap melanjutkan hubungan itu. Komentar publik semakin liar. Teori demi teori bermunculan. Netizen berubah menjadi detektif dadakan, membedah setiap detail, menghubungkan potongan-potongan video, chat, dan timeline yang tersebar. Sementara itu, Insan tampil sambil menangis, meminta maaf pada kedua perempuan dan anaknya. Namun, publik masih sulit menerima air mata itu sebagai penebusan. Kasus ini belum mereda nih guys, justru semakin membuka luka baru. Di tengah pengakuan, bantahan, dan bukti demi bukti yang bermunculan, siapa sebenarnya yang sedang berkata jujur? Apakah Inara benar terperangkap janji manis? Ataukah Mawa yang selama ini berjuang sendirian untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh? Dan yang paling penting nih guys, menurut kalian, siapa yang harus bertanggung jawab atas luka sebesar ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar, karena drama ini sepertinya masih jauh dari kata selesai.